Dalam ikhtiar, dalam usaha tadi itu Nabi Ayub selalu berdoa kepada Allah. Cik doa Nabi Ayub tapi dua isinya. Apa doa Nabi Ayub? Ya Allah, ambo ikhlas ya Allah, badan ambo sakit sadonya. Baulek lah dari atas kepala sampai ke tapak kaki. Tapi jangan sampai baulek dua anggota tubuh ambo ya Allah. Satu, jangan sampai baulek lidah ambo ya Allah. Karena ambo ingin selalu berzikir menyebut namamu. Yang kedua ya Allah, jangan sampai barulek hati ambo ya Allah. Karena ambo ingin selalu mengingat keagungan dan kebesaranmu. Dua tu kandak Nabi Ayub di dalam satu doa. Ado nan lulus ujian ketika diuji miskin oleh Allah. Tapi banyak yang tak lulus ujian ketika kayu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika bansai dulu rumah tangga masih utuh, anak masih dakik. Tapi ketika lah bagalimang harato, pitihlah banyak, harato lah banyak, kandaklah banyak. Satu, komunikasi antara suami dan istri tak terjalin lagi. Anak lah sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ketika pitih banyak pergi keluar kota mencari hiburan, padahal di rumah lah ia ada. Sabar ketika diuji pada saat miskin, lulus. Tapi banyak yang tak sabar diuji dengan kekayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haitsuma kunta, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita perbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang ini kita masih bisa hadir dalam rangka menunaikan kewajiban kita salat fardu Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita ini dinilai, dicatatkan oleh Allah, kemudian diganti dengan amalan, dengan imbalan pahala yang jauh lebih baik dari yang kita dugakan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Landasan khutbah kita siang ini kita kutip dari surah Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 155 dan 156. Kata Allah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allazina iza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah,
Qalu, mereka berucap, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup awak ko adalah ujian. Sejak dari alam rahim, kitalah diuji oleh Allah. Ketika lahir, kita diuji oleh Allah. Ketika jadi anak-anak, diuji lagi oleh Allah. Ketika lah remaja, lah sekolah, diuji oleh Allah. Sampai kapan ujian itu berakhir? Sampai pilihannya dua, masuk surga awak atau masuk neraka. Itu akhir dari ujian yang kita hadapi selama hidup di dunia ini. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, diuji oleh Allah. Jua diuji oleh Allah. Al-Baqarah 155 tadi menyebutkan diuji dengan ketakutan. Contoh sederhana, anan awak takwian. Ketika pasien akan dioperasi, takwiknya kehilangan satu anggota tubuhnya diamputasi. Ketika awak memasuki masa pensiun, takwik tidak ada aktivitas lain, post power syndrome namanya. Ketika seorang perempuan melahirkan, takwik menyusuan anak, takwik membesarkan anak, takwik mengasuh anak, sindrom baby blues namanya. Ketakutan-ketakutan itu. Ketika awaklah sakit-sakian, lah banyak penyakit nan hinggok di badan, takwik anak disuap, takwik umur kok singke, anak disuap jos ya, anak kanyo makan, jos baanyo gadang disuap. Ketakutan-ketakutan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji dengan kelaparan, hasil panen tak menjadi, ekonomi sulit, kekurangan harta, awak bansai nan tadinyo kayo, ruko lai tigo bagandang tabaka, bangkrut, utang di bank banyak. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan jiwa, kehilangan awak orang yang awak sayang selama itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nan biasa kian kemari berjalan pai berdua, nan kini awak surang lagi. Nan selama itu ada tampil kawan curhat bercerita, nan kini tinggal awak surang lagi, agak taibo hati. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehilangan orang-orang yang kita cintai. Diuji dengan kekurangan buah-buahan, panen tak jadi, harago panen turun. Ketika diprediksi harago lado tu mungkin 60.000 sekilo, tetapi ketika lah sampai di timbangan kata toke itu 5.000 sekilo ni pak. Bali pupuk nak tabayye, jangan itu ongkos ojek pun nak tabayye dek. Harago nan di pasar ketika itu. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang diuji itu? Apa yang diuji itu? Yang diuji itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wabashiris sabirin, adalah untuk menguji kesabaran manusia. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada nan lulus ujian ketika diuji miskin oleh Allah, tapi banyak yang tak lulus ujian ketika kayu dititipkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bansai dulu rumah tangga masih utuh, anak masih dakik, tapi ketika lah bagalimang harato, pitih lah banyak, harato lah banyak, kandak lah banyak. Satu, komunikasi antara suami dan istri tak terjalin lagi. Anak lah sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ketika pitih banyak pergi keluar kota mencari hiburan, padahal di rumah lah ia ada. Sabar ketika diuji pada saat miskin, lulus. Tapi banyak yang tak sabar,
diuji dengan kekayaan. Yang kedua, banyak yang sabar ketika diuji dengan sakit. Ketika sakit, lai sabar. Bisa mailaan pantangan. Kata Pak Dokter, Pak, nan minyak-minyak hentian dulu. Nan santan-santan stop dulu. Nan bagulo-gulo jangan diminum dulu, jangan dimakan dulu, kurangi. Nan bagaram-garam lebih, jangan dicuba dulu. Sebab banyak penyakit nan ketipu. Ketika sakit bisa menahan sabar. Tapi ketika sehat lupa dengan pesan dari dokter tadi. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga pasien tu yang tak sabar ketika diuji oleh Allah dengan sakit. Kita pernah menemukan pasien, Ustaz, tahu tak apa? Ambo ko sakit de gara-gara sianu Tuhan. Ambo sampean, kalaupun apa menyalahkan sianu tu, nan sakit tak bertambah kurang, tapi malah bertambah sakit. Bukan fisik saja nan sakit, pangana sakit, hati tambah sakit. Ternyata ada korelasi, ada keterkaitan ketika awak jo hati senang waktu sakit dengan semangat untuk capai sehat, dibanding ketika awak sakit tu dalam hati mau utok-utok merasa awak ke awak jo sakit ke. Lama sehatnya ketimbang orang yang penuh semangat, optimis dan yakin sehat itu akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belajar kita dari kisah Nabi Ayub alaihi salam. Ketika Nabi Ayub diuji, mungkin sakit awak alun sabara. Kiranya ujian kesabaran tu sejak zaman Nabi Adam dulu lah diuji sabarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kini saja ada. Ujian kesabaran tu bukan datangnya hari ini saja. Di zaman Nabi dulu dah diuji. Itu mah kata Allah, kami pasti menguji kamu. Salah satu ujiannya adalah ujian kesabaran. Nabi Ayub inggok penyakit ke badannya. Nabi Ayub tak sakit, ndak sakit model awak sakit kini. Sakit Nabi Ayub tu baru lek, bahkan sekujur tubuhnya bau lek. Orang kampung merasa takut Nabi Ayub sama tinggal sekampung je Nabi Ayub, diusir oleh orang kampung. Ayub, wahai isteri Ayub, bawalah Ayub tu pergi keluar dari kampung. Kami ndak nio beko menular sakit Ayub tu ke kami. Diusir oleh orang kampung. Apakah Nabi Ayub menyalahkan orang kampung? Tak. Padahal kan usia itu. Diusir, Nabi Ayub mengasingkan diri jauh ke ujung nagari, ndak bertamu jauh orang, ndak bersobok jauh orang. Istri masih sabar merawat. Kiranya ada beberapa orang anak Nabi Ayub yang masih ketik-ketik sedang lincah-lincahnya. Daya tahan tubuh anak-anak ternyata tak sekuat orang dewasa. Menular sakit tadi ke anak-anak Nabi Ayub. Satu persatu anak Nabi Ayub diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Nabi Ayub menyalahkan Allah yang telah mencabut nyawa anak-anaknya? Tidak. Nabi Ayub tak pernah maupek ke Allah. Nabi Ayub tetap berikhtiar. Nabi Ayub tetap berusaha mencari di maupek dan bisa menyembuhkan badannya. Kalau dulu kan puskesmas tidak ada. Klinik tidak ada. Dokter tidak ada. Rumah sakit tidak ada. Yang ada dukun kampung cari awaknya. Tabib bahasa Arab. Bercarilah. Mencari ramuan, daun-daun kayu segala macamnya, kok lay kecocok je penyakit kok. Dalam ikhtiar, dalam usaha tadi itu Nabi Ayub selalu berdoa kepada Allah. Cie doa Nabi Ayub tapi dua isinya. Apa doa Nabi Ayub? Ya Allah, ambo ikhlas ya Allah badan ambo sakit sadonya. Baulek lah dari atas kepala sampai ke tapak kaki. Tapi jangan sampai baulek dua anggota tubuh ambo ya Allah. Satu, jangan sampai baulek lidah ambo ya Allah. Karena ambo ingin selalu berzikir menyebut namamu. Kalau lah baulek lidah tu tak bisa berzikir. Yang kedua ya Allah, jangan sampai barulek hati ambo ya Allah. Karena ambo ingin selalu mengingat keagungan dan kebesaranmu. Dua tu kandak Nabi Ayub dalam satu doa.
Bara tahun Nabi Ayub tu sakit. Dalam kisah menceritakan 8 balih tahun Nabi Ayub tu baru lek badannya. Busuk. Alun sampai 8 balih tahun si istri tak sabar merawat Nabi Ayub. Tanpa sepengetahuan Nabi Ayub, si istri meninggalkan. Pai dari rumah tak tahu kam apa ini. Apakah Nabi Ayub menyalahkan istrinya? Tidak. Apakah Nabi Ayub menyalahkan Allah? Tidak. Nabi Ayub tetap tawakal kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Usaha Nabi Ayub tetap maksimal, mencari ubek kian kemari, mencari tabib berubek. Nabi Ayub tak menyalahkan istri yang sudah meninggalkan, tak menyalahkan Allah yang lah mengambil anak-anaknya, tak menyalahkan orang kampung yang lah mausianya. 18 tahun berlalu, ada kisah menyebutkan lebih 20 tahun Nabi Ayub tu diuji kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. 8 balih tahun berlalu, akhirnya bersobok penyakit, bersobok ubek je penyakit. Fa iza maritu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Usaha dari awak disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakat yakin tadi itu, barakat sabar Nabi Ayub alaihi salam. Kaum muslimin, kemudian dia dipertemukan kembali dengan istrinya. Bantu itu sabar Nabi Ayub. Mungkin awak tak tertiru sabar Nabi Ayub dok. Sado ujian dari awak dan awak terima kini ko adalah ujian kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kayo, harato, pangkek dan jabatan itu ujian dari Allah. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 60 hampir? Wa ma hazihil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah sebenar-benar kehidupan, kalau mereka mengetahui. Banyak dari awak yang lupa bahasa duit sesudah mati, ado akhirat sesudah dunia. Maraso bahasa dunia kau tampik selamanya di awak, sehingga mati-matian mencari kayu, mati-matian mempertahankan pangkat dan jabatan. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah ujian hidup, itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kok sangat sayang awak ke harato bando tadi itu, ketika kita kehilangannya, sakit kepala awak. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah, ada anak-anak sedang lincah-lincahnya bermain, kemudian dia gih mainan. Kalau anak laki-laki mungkin dia gih mainan bonek oto-oto, mungkin dia gih mainan robot-robot. Kalau anak produksi mungkin dia gih mainan masak-masakan, mungkin dia gih mainan boneka-boneka. Anak-anak kalaulah asik bermain, kalaulah sibuk bermain, dia akan lupa dengan waktunya. Anak-anak sangat sayang dengan alat yang dia gih sebagai permainan. Yang pertamanya lupa waktu, makan pun bisa lupa. Yang kedua, anak-anak yang sedang asik bermain, ketika dia ambil mainan, dia akan protes dan dia akan menangis. Anak yang sangat sayang dengan mainannya, ketika sedang asik bermain, dia ambil mainannya tadi itu, dia akan protes, dia akan menangis, dia akan berak. Bara banyak dari orang Islam layak seperti anak-anak, ketika dititipkan mainan. Apa mainannya? Pangkek. Apa mainannya? Ruko. Apa mainannya? Oto. Apa mainannya? Istri. Apa mainannya? Anak. Ketika mainan itu diambil oleh Allah, manangih marawang-rawang, protes saja jadinya, protes kepada Allah. Sadonya kau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa bahwa ini titipan Allah, maka disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 156 tadi itu, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iko kami ko titipan kau ya Allah. Istri titipan Allah. Kalau diambil, sadonya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jangankan anak, pangkek, harato, jabatan, istri, anak, kemanakan, segala macam,
Nyawa di batang tubuh awak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang menitipkan mengambil kembali ke mengawak, maka kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mati kita akan diuji oleh Allah. Menaikkan derajat pangkat harkat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekolah tu kalau semakin tinggi kelasnya semakin rumit ujian. Awak merasa basuh deh ambo kambo je baru barik mana ujian hidup ambo ya Allah menurut awak. Tapi ketika kita bercerita dengan teman sebelah, kiranya masalah kawan lebih baik dari awak. Tujuannya apa? Yang pertama, menguji kesabaran awak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Batang kayu itu semakin tinggi, maka akan semakin kencang angin dan mahambihnya. Maka orang yang akan naik kelas itu adalah orang-orang yang sabar. Orang yang akan naik kelas itu adalah orang-orang yang penuh dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada masalah, tempat terbaik mengadu adalah ambil wudhu, kemudian dirikanlah solat. Mengadulah kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, wasta'inu bis sabri was solat. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar, dengan solat. Sabarlah, kemudian dirikan solat. Insya Allah kita diberikan kesabaran, kelapangan, keberkahan, jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar, la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma iftah lana ya Allah abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihhah wa abwabal afiyah wa abwabal quwwah wa abwabal salamah wa abwabal khair wa abwabal rizqi wa abwabal jannah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Rafah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullahal 'azim yazkurukum wa la dzikrullahi akbar.